anak muda di politik itu ternyata loh musuh besarnya tuh bukan orang tua, Tapi sesama anak muda, Pak. Karena anak muda tuh lebih nyinyir sama sesama anak muda ketimbang orang tua. Kenapa militer masih dipakai? Secara simpelnya dalam birokrasi paling enak nih dalam tanda petik ya. Paling enak disuruh-suruh ngapa-ngapain, Pak. Itu emang militer, Pak, ketimbang sipil. apakah itu bukan menjadi sebuah tanda kematian demokrasi ketika akhirnya kebijakan publiknya pun tidak akan bisa dilepaskan Yeah. nuansanya secara militer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, energik dan masih muda. Nah, beliau adalah inisiator Warga Muda, Bang Wildansyah. Assalamualaikum Bang Wildan. Waalaikumsalam, Sultan. Saya ada Bang ya. Mantap, sehat-sehat, Bro. Ini kok obrolan Sultan malah ngomongin politik, Bang. Oh iya, Nggak jadi ngomongin memang pengusaha kita gitu. punya cita-cita mau membangun kesultanan. Oh, Bang. siap. Kesultanan. Dalam imajinasi aja. Bang. oke. Tapi kita mau bahas politik yang beneran ini. Bang. Oke, siap. Kita kan kemarin, nih Bang Wildan ini kan luar biasa padat aktivitas politiknya lah ya. Kerjanya di KSP juga dan lain-lain sebagainya lah. Yeah. Gak usah disebutin satu-satu Yeah. ya Bang ya. Nah ini kan ada fenomena kemarin yang baru-baru saja terjadi ketika ada satu sosok aktivis bertemu dengan salah satu kandidat capres yang backgroundnya ini militer. Ya, Mas Budiman bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, setelah pertemuan itu kan disampaikan bahwa memang dalam situasi krisis seperti ini dua jenis manusia yang harus berkolaborasi. Satu aktivis, kedua intelijen atau militer dan lain sebagainya. Nah, ini lu melihat fenomena ini sebagai sebuah hal yang biasa-biasa aja atau memang ada pesan simbol yang pengen disampaikan Mas Budiman? Silakan. Bang. Gue sih ngelihatnya gini ya, gue tipikal kalau politik, gue tuh suka pemikiran Friedrich Nietzsche. Sebenarnya dia nggak ngomong politik, dia selalu bicara soal nggak pernah ada fakta, yang ada interpretasi. Filsuf eksistensialis nih ya. Dia lihat bahwa ya ngelihat kejadian fakta dia itu kita nggak bisa sih sebenarnya objektifnya gimana gitu kan. Entah itu objektif yang dicari sama si Prabowo maupun objektif yang dicari sama Budiman. Nah cuma kan persoalannya hari ini kan interpretasinya aja yang lebay-lebay. Ya lu nganggap wah ini ada 2024, teman-teman gue juga wah ini ada pembelotan dari PDI dan semacam itu. Yang gue yakin bahwa pertemuan itu yang tahu secara subjektifnya adalah mereka berdua sebenarnya. Tapi kalau pandangan gue pribadi, apakah itu pertemuan yang bermasalah atau aneh dan sebagainya, menurut gue fenomena yang biasa aja sih dalam konteks politik Indonesia. Karena kan politik di Indonesia kan cair, Pak. Sebagaimana kita bisa lihat momentum terbesarnya ketika Prabowo jadi menterinya Jokowi lah misalnya gitu. Jadi pertemuan di level bawahnya atau di yang lain-lain itu menurut gue hal biasa aja. Malah menurut gue ini sebagai salah satu interaksi politik yang bagus malah menurut gua, karena dulu kan kita lihat lah Budiman segimana banget kan zamannya Pak Soeharto dan dia bilang sendiri bahwa dia berhadapan sama Pak Prabowo gitu. Jadi menurut lu ini bagus justru? Malah bagus menurut gua, karena gua nggak bisa bilang bahwa Budiman yang dulu di 98 dan Prabowo mungkin yang pada waktu itu juga hidup dalam ekosistem dan situasi yang sama, itu nggak mungkin gitu-gitu doang. Yang namanya perilaku politik pasti bertumbuh. Bisa bertumbuh lebih positif, bisa lebih negatif. Tapi gue lihat kedua orang ini bertumbuh dengan positif sih sebenarnya. Maksud gue jangan sampai apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi barometer kita untuk menjustifikasi hari ini sih. Kalau gue nggak gitu. Jadi berarti hal bagus. Sekalipun itu kita melihat ada dua orang yang berbeda dalam karakter gitu ya. Kita tahu sejarah pergerakan itu kan Mas Budiman mewarnai sejarah pergerakan di Indonesia lah. Ya lo PRD lah. Nah itu kan apa tidak kemudian dianggap quote unquote perselingkuhan aktivis gerakan bertemu dengan aktor militer seperti Pak Prabowo? Menurut gue enggak sih ya. Mungkin kalau gue pernah bicara sama beberapa teman-teman, beda banget nih sebenarnya Zeitgeist-nya zaman politik zaman Orde Baru sama politik era reformasi. Dulu mungkin zamannya Bang Budiman itu aktivis-aktivis aja banyak mengunyah diskursus atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat teori-teori konflik. Kayak baca Karmak mungkin, baca Darendom dan semacamnya. Kiri banget lah. Kiri banget gitu kan, yang istilahnya lihat negara tuh atau lihat militer tuh selalu
face to face gitu. Versus gitu kan. Iya. Padahal kalau di era sekarang, bahkan di generasi Z, udah jarang tuh baca buku-buku kirian gitu kan. Negara, militer harus dirangkul, harus sifatnya kolaboratif. Dan menurut gue ini salah satu, kalau bicara soal simbol politik, ini sesuatu yang bagus sih sebenarnya. Dan nggak harus kok militer selalu diadu-adu sama aktivis, begitupun sebaliknya kayak gitu. Tetapi apakah peraduan itu sudah selesai di pasca reformasi ini? Bukannya banyak aktor-aktor militer itu yang dia menempati pos-pos strategis di negara kita, menjadi pejabat publik gitu ya, dan nuansa militernya nggak bisa lepas juga gitu loh. Gimana Bang? Itu menarik ya sebenarnya. Kalau lo lihat babak sejarahnya militer di Indonesia tuh menarik, bahkan menariknya nggak zaman Soeharto, malah dari zamannya Soekarno udah menarik. Jadi kalau dibilang bahwa militer masuk politik, itu malah dari zamannya Soekarno, Pak. Militer itu terlibat aktif dalam politik kayak gitu. Dan ketika masuk di tahun 1965, waktu zamannya ada kudeta dan semacamnya itu, aneksasi dari IMF masuk dan semacamnya, militer malah tambah peran, Pak, malah tahun Soeharto. Dari awalnya peran politik jadi peran bisnis. Makanya lo lihat pada zaman itu, beberapa tokoh militer pada zamannya Soeharto, jenderal-jenderal itu menguasai sektor-sektor strategis, mulai dari pertambangan, perminyakan, dan semuanya lo bisa cek dalam buku-buku yang ditulis sama Indonesia. Politik dan ekonomi justru melekat. Nah, cuma memang waktu 98 itu kita harus akui bahwa ada kok perubahan signifikan. Bahwa sekarang ya jabatan-jabatan strategis nggak semuanya diisi juga, kecuali dirimu purnawirawan kayak Pak Lut Bisar Panjaitan, Pak Muldoko dan semacamnya, jabatan strategis tapi kan bukan perwira aktif gitu. Dan perwira aktif aja sekarang juga ngisi kok, kayak di bahasa Menhan, di Lemhanas ada juga gitu. Nah, ini menurut gua bukan persoalan militer jabatan strategis atau gimana-gimana. Tapi kita tetap harus lihat secara meritokratis juga menurut gua. Apakah memang peran militer ini karena militernya atau karena kompetensinya emang pas di posisi itu. Seandainya ada Pak, tiba-tiba di lembaga misalnya kayak Lemhanas, gua apresiasi ya. Sekarang kan Pak ada Mas Andi Wijayanto tuh. Bukan sosok militer, sipil, megang Lemhanas. Kalau misalnya kita dibilang pakai format militer sisi pertahanan, ya Andi Wijayanto nggak masuk. Buktinya di era Jokowi ada kok sosok kayak semacam Andi Wijayanto gitu, Kak. Karena lagi-lagi menurut gua soal mau militer, sipil, swasta, ketika ngomongin posisi publik, itu lagi-lagi lihatlah soal reputasinya, kompetensinya, dan artinya prinsip meritokrasi itu yang itu harus dipegang tegak gitu. Ya walaupun ada unsur ya negosiasi politik itu pasti ada, tapi gue pikir bicara soal politik selain bicara soal misi pasti soal posisi gitu. Nah, biasanya kita ribut pas di posisinya bukan di misinya, Pak. Nah, gitu sih kalau gue Tapi lihat. kan 98 itu kan kita secara cara pandang gitu ya. Kita kan mengevaluasi yang tadinya dipenuhi warna militernya sangat kental di politik dan ekonomi, sehingga 98 orang jengah gitu ya, sehingga ada pembatasan dan lain-lain sebagainya lah di situ. Tapi akhir-akhir ini seperti bercampur gitu loh, Bang. Apakah itu bukan menjadi sebuah tanda kematian demokrasi ketika akhirnya kebijakan publiknya pun tidak akan bisa dilepaskan nuansanya secara militer? Betul. Menurut gue kemarin diskusi juga sama pakar militer kebetulan. Dia bilang bahwa memang hari ini proses relasi militer dalam sistem demokrasi kita itu dalam proses yang bertumbuh nih, masih step. Tapi kalau kita bandingin dengan eranya Soeharto maupun eranya Soekarno, itu udah lebih baik sekarang. Apalagi ya gue ngakuin lah, ini salah satu sumbangsinya SBY ya sama Pak Agus Wijoyo ngomongin soal transformasi TNI. Gimana nih TNI ini jadi profesional. Udah deh, TNI ngurusin aja masalah pertahanan. Nggak usah cawe-cawe yang lain nih. Nggak usah garap-garap yang lain. Walaupun hari ini masih juga sih di reformasi masih lah ada yang tiba-tiba peran TNI seharusnya bertempur suruh buka lahan sawah gitu kan, terus buka-buka yang lain. Menurut gua ya lagi-lagi kalau gua dalam posisi pemegang kebijakan itu akan dihadapi pada proses apakah militer ini perlu dibarekin lagi, benar-benar nggak masuk, atau ternyata memang kita masih butuh militer nih untuk percepatan pembangunan. Kenapa militer masih dipakai? Secara simpelnya dalam birokrasi paling enak nih dalam tanda petik ya. Paling enak disuruh-suruh ngapa-ngapain, Pak. Itu emang militer, Pak, ketimbang sipil. Enak tuh dalam arti mungkin apa nih kalau menurut Bang Wildan? Ya simpel kayak gini. Tolong lu buka lahan sawah nih. Tentaranya pada turun semua gitu, nggak usah partisipasi yang macem-macem. Secara top down kebijakan ikut semua gitu. Tapi nggak bagus juga sebenarnya. Demokrasi nggak bagus. Makanya sebenarnya nih ya lagi-lagi menurut gua masalah posisi militer lagi-lagi bolanya malah bukan di Menhan atau di mana. Menurut gua kembali ke Pak Presiden. Sebenarnya lo maunya gimana nih? Nah, mau dibarak kan apa?
campur-campur. Itu dia. 2024 ini kan ada Pak Prabowo itu kan menjadi salah satu capresnya juga lah ya, yang namanya ini santer. Nah, apakah situasi kita hari ini melihat demografi banyaknya anak muda, tadi lu juga bilang Gen Z dan lain sebagainya, apa emang benar kita butuh yang seperti Mas Budiman bilang gitu loh? Nah, ini soal selera sih menurut gue. Enggak, kenapa gue bilang selera? Gue sering ngomong gini. Gue nanya pilihan lo apa nanti ya? Gue Gen Z-nya kan. Kalau gue malah ngelihat kayak anak muda nggak terlalu peduli lo dari militer atau dari sipil sih sekarang. Gitu ya? Pendapat gue ya. Perdebatan kita lagi juga bukan lagi soal program, mana program yang lebih bagus antara Prabowo atau Ganjar atau Mas Anies misalnya gitu. Tapi ini lebih ngeliat figur dan cara gestur komunikasinya aja, Bos. Lo lebih suka gaya komunikasinya Prabowo, gaya komunikasi Anies, apa gaya komunikasinya si Ganjar? Sespesifik itu? Sesederhana itu, bukan nggak spesifik, sesederhana itu lo lebih suka yang mana gitu. Kalau misal lo lihat anak-anak Gen Z juga, ya palingnya mereka menyuarakan apa yang mereka rasakan aja kan, masalah paham pekerjaan, modal dan semacamnya kayak gitu-gitu. Sisanya gue yakin para presiden ini udah membaca, oh Gen Z maunya gini, mereka pasti mau nggak mau akan mengakomodir itu. Nah tinggal si Gen Z ini bakal milih, gue lebih suka gaya komunikasi sama Prabowo, gue sukanya sama Ganjar maupun sama Anies. Lebih ke situ sih gue, gak ngeliat lagi sosok militer. Kenapa akhirnya lu beranggapan bahwa Gen Z ini kayaknya cuma dikasih gimmick komunikasi aja deh bisa selesai? Kenapa bang? Ya karena kita dididik sama Pak Jokowi 10 tahun kayak gitu Pak. Ya gue bisa bilang kayak gitu, lo terdidik dengan cara komunikasi politik yang lebih egaliter, lebih cair dan semacamnya. Ya kita akan tetap merindukan hal-hal yang kayak gitu sih Pak. Malah menurut gue salah satu kehebatannya itu dengan Pak Jokowi, dengan gelombang sosial media, hal yang sifatnya sakral dalam politik tuh udah disakralisasi habis-habisan sama Gen Z. Ya sekarang lo bisa kritik Prabowo lewat Twitter, lo bisa komunikasi sama Ganjar lewat YouTube ya dan semacam gitu-gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau emang kita lebih suka yang kayak gitu sih Pak. Di generasi Z lebih suka yang begitu. Bagus nggak tuh? Menurut lu bagus nggak untuk konsolidasi demokrasi kita? Untuk di eranya Pak Jokowi 10 tahun yang lalu ya, bukan ya atau nggak periode Pak periode ini itu bagus. Tapi untuk di 2024 kita udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kita harus kembali ke hal-hal yang sifatnya fundamental, strategis, dan bicara soal pembangunan nasionalnya lagi. Udah lagi nggak bicara soal strategi komunikasi lah. Karena gue pernah nyinyir, sekarang politisi bukan nyaringi anak muda ahli kebijakan, tapi ahli komunikasi Pak. Makanya kebaikan gitulah. Gitu. Iya. Nah itu berarti kalau kita bicara terkait dengan kualitas demokrasinya, justru kalau ini dosisnya semakin tinggi akan membahayakan. Iya, malah nggak bagus. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya sih gue bicara gini. Ini analisis gue ya, bahwa pertama partai politik itu apapun lah ya, mau merah, kuning, hijau dan semacamnya, dalam konteks tipologi politik mereka udah ke tengah semua nih. Dalam artian nggak ada ideologi yang jelas lah, lo nggak bisa ngebedain antara PDI sama PSI atau nggak Golkar sama Demokrat, lo udah nggak bisa bedain itu gitu. Jadi pada ke tengah semua. Tapi kalau di ADART partai mungkin kita bisa menemukan ideologi partai. Ini bicara soal realisme politiknya lah. Ya, okay. Nah bicara soal tokoh, hari ini pun tokoh juga ke tengah semua figur sekarang tuh gue udah nggak bilang lagi bicara soal ideologi, tapi reputasi Pak. Reputasi. Ya, jadi orang lihat bukan lagi ideologi Pak Prabowo apa, Ganjar apa, tapi reputasinya dia. Ya mungkin nanti background checking ke sejarahnya apa dan semacam gitu. Jadi semua ke tengah nih. Nah, kalau menurut gue apa yang harus dilakukan itu malah anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya bagaimana punya semacam konsorsium gerakan lintas sektor, lintas partai untuk menyuarakan apa sih yang sebenarnya mau diperjuangin politiknya sama anak-anak muda. Gue sederhana gini, di tengah orang pada ke tengah, di tengah figur-figur pada ke tengah, dia hanya akan mengadvokasi soal aspirasi politik yang paling populer Pak. Nah malah menurut gue ini opportunity nih, ngebangun gerakan-gerakan itu. Gue contoh lah, pada zamannya Jokowi waktu itu gue sama teman-teman dorong yang namanya Menteri Muda gitu. Tahun 2017 gue dorong nih, kita nggak butuh lagi partisipasi politik, kita butuhnya representasi politik anak muda. Apa tuh representasi politik anak muda? Anak muda ada di struktur pemerintahan eksekutif, di legislatif, bahkan di sektor swasta. Nah ini kita bangun nih narasinya terus-terusan. Waktu itu 2019
malah Pak Sandi duluan yang ngomong kalau gue jadi menteri ada menteri milenial misalnya gitu. Dan waktu Pak Jokowi malah sekarang menterinya beneran milenial, Mas Dito gitu kan. Menpora. Nah, gue ngebayangkan hal yang sifatnya posisi politik aja itu bisa diperjuangkan, apalagi hal yang sifatnya platform aspirasi yang lain. Makanya kalau seandainya semua anak muda lah, misalnya dari Sabang sampai Merauke ngomong 2024 kita maunya lapangan pekerjaan ada, bukan hanya lapangan pekerjaan tapi kerja layak gitu kan. Kerja layak gitu. Kalau kita bersuara gitu kompak nih, misalnya lo mau di partai apapun kompak, pasti nanti kandidat capres itu akan ngambil isu kita. Karena mereka nggak punya isu spesifik yang mau diperjuangkan, mereka hanya mau ngebaca pasar maunya apa, itu yang akan gue jual ke lo gitu. Jadi, bos. Politisi akan pergi kemana suara itu berlabuh. Betul. Nah ini malah menurut gue momen 2024 isu-isu anak muda digede-gedein, maksud gue dimobilisasi sedemikian rupa tanpa lihat partai lihat apa, udah kita ngomong itu pasti kemakan di sama capres sekarang. Oke. Tapi bicara representasi anak muda di pos-pos strategis pemerintahan hari ini, Bang. Kalau lu kan bisa lihat dari dalam juga, bisa lihat dari luar juga kan. Kalau kita lihat, apakah betul-betul anak-anak muda yang menempati pos-pos strategis ini bukan hanya sekedar representasi bahwa dia ada, tapi fungsinya ya dengan mudanya itu fungsinya sudah maksimal atau belum? Atau jangan-jangan memang sistem demokrasi kita belum ramah sama anak-anak muda karena mungkin mayoritasnya tadi orang tua yang masih jumut pikirannya, masih silo dan lain-lain sebagainya, sehingga ya ada tapi adanya kayak nggak ada gitu loh. Gimana? Ya paham gue. Ya gue tahu sebenarnya lo mengarah kemana gitu kan. Cuma gue bicara soal ini. Gue selalu bicara kalau politik tuh kemenangannya tuh dicicil. Nggak dibayar kontan. Dicicil. Itu dari sejarah kita juga seperti itu. Iya kan, dicicil. Dia dicicil, kemenangan tuh dicicil kecil. Nah hari ini 2019 gue anggap bahwa itu kemenangan secara simbolik peran anak muda. Simbolik ya? Simbolik. Mereka tuh nyaris tuh Pak, di setiap kementerian tuh orang-orang kayak lo ada gitu. Ada kan, lo ada di mana ada tuh pokoknya anak-anak muda gitu. Mungkin hari ini mereka baru dapat peran untuk mempermanis komunikasi para pejabat. Agar relate nih ke anak muda. Oke lah kita nerima, emang posisinya masih di situ. Memperkaya wawasan. Terus gimana biar nggak ada gap antara kebijakan yang mau disuarai pemerintah sama masyarakat maupun sebaliknya gitu. Masih di jembatan. Jadi jembatan bridging. Nah, tapi itu harus diapresiasi, malah bukan dikutuk menurut gua. Kayak misalnya teman-teman kita yang ada di DPR RI lah, misalnya representasi politik kita, baru 3%, Bro. Ya misalnya ada Putri Komarudin, terus yang lain-lain itulah. Ya lu kalau berharap mereka bikin perubahan buat anaknya juga nggak fair juga. Karena secara kuantitas politiknya dia kecil, ya namanya juga kalau lagi musyawarah kan gede-gedean suara juga itu kecil. Tapi di fraksinya juga mungkin dia sendirian juga gitu kan. Sedangkan yang kita di luar nyinyir aja, oh kagak bisa kerja lo gitu. Padahal kita ke dalam juga belum tentu. Misal kayak Manik lah nih, kita lihat kan. Bisa, tapi menurut gua nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksud gua dicicil, tapi tinggal bagaimana fondasi yang tadi udah kita cicil secara simbolik udah bisa. Nah di 2024 kita naikin nih eskalasi levelnya. Oke, kita nggak main di simbolik lagi, tapi kita mainin ke fungsi-fungsi kebijakannya gimana gitu. Jadi gue nggak percaya lah tiba-tiba kita bisa megang kebijakan, tapi hal-hal simbolik nggak kita selesain gitu, Bos. Meskipun prinsip meritokrasi di anak muda juga harus tetap dijalanin juga. Iya betul lah. Kayak lo kan jadi antek-antek salah satu menteri. Oke, mungkin karena lo terkenal dan semacam apa itu kan ada prinsip-prinsip yang gue yakin elit negara lah menurut gue, mereka akan sangat meritokrasi manggil anak muda. Kayak misal gue contoh kayak gini, gue pernah ngomong, apakah contoh lah menteri-menteri yang sekarang narik-narik anak muda, apakah dia seanak udul tiba-tiba milih aja? Belum tentu, pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya, entah pertimbangan politiknya, pertimbangan kinerjanya, keterampilannya dan semacamnya. Karena kalau seandainya cuma loyal doang, ya itu banyak Pak di organisasi OKP yang udah loyal doang tapi akan nggak pakai juga gitu. Mohon maaf nih. Mau lanjut yang Mas tadi? Aja ya, panjang banget ramai Pak. Nah berarti memang 2024 itu harus cicilan kemenangan berikutnya. Betul, yang cicilan harus kemenangan sama anak-anak muda gitu ya. Betul. Ketika misalkan waktu 2019 hanya gimmick semata, simbol dan lain-lain sebagainya gitu ya, kita harus naik kelas. Nah tapi kalau kita melihat di tataran eksekutifnya nih Bang, ini kan dari nama-nama yang beredar yang terbilang muda itu siapa ya? Palingan kan kita nggak bisa lihat betul-betul pure muda gitu ya. Mungkin betul. Gayanya, stylenya, pemikirannya. Toh juga muda juga bukan soal angka juga kan. Betul. Nah tapi apa
apa mungkin kita mencicil kemenangan itu dengan komplotan-komplotan yang sedang menentukan Pilpres 2024 ini? Mungkin sih menurut gua. Komplotan dalam arti elit-elit lah. Yes. Itu sangat mungkin dengan keberadaan lo di situ, dengan keluargaan gua di mana, dan anak muda yang diasporanya aktivis lah ya, misalnya aktivis atau penggerak komunitas yang mulai tersebar dan dekat dalam artian dengan para pemangku kepentingan, itu bisa. Ya caranya adalah lo berani gak hanya sekedar untuk mendeliver tugasnya dia, si elit ini, tapi lo juga bawa aspirasi lo ke mereka. Ini kan soal cuma proses dialog politik aja. Mungkin lo menganggap bahwa anak muda kayak nggak pernah didengerin gitu. Toh buktinya ada beberapa elit yang ketika kita ngasih gagasan, kita bisa bertanggung jawab dengan gagasan itu, akhirnya tereksekusi juga gitu kan. Dan mungkin secara experience lo juga merasakan itu. Dan ini tinggal bagaimana dari awalnya cuma event, jadi hal yang lebih gede, misalnya kebijakan, dari kebijakan lo bisa mungkin ke sistem dan semacamnya. Tapi ya tinggal dari kitanya aja nih. Tapi mungkin ya ada faktor ketidakpercayaan generasi muda terhadap sistem yang hari ini berjalan. Betul. Sehingga fenomena-fenomena anak muda yang coba untuk terjun justru dihujat gitu ya, kayak Manik kemarin kan dihujat. Itu gimana lu ngelihatnya? Nah, gue selalu bilang gini bos, anak muda di politik itu ternyata loh musuh besarnya tuh bukan orang tua, tapi sesama anak muda pak. Karena anak muda tuh lebih nyinyir sesama anak muda ketimbang orang tua. Contoh aja deh, kalau seandainya lo punya gagasan rada progresif, lo ngomong sama orang tua nih, senior orang tua atau siapapun itu, dia dengerin lo, tinggal dia akan nanya, lo bisa ngelakuin ini apa enggak gitu. Karena gue ngerti selera generasi lo kayak gimana nih. Ada ruang dialog, walaupun apakah nanti ide kita cuma ditaruh laci atau dieksekusi gitu kan. Nah sedangkan kalau di anak-anak muda nih lucu yang itu pak, kita punya ide gede itu belum dimulai, belum ada diskusi udah nyinyir, lu ntar masuk ke sistem lo, ntar lu jadi kayak yang lain-lain kayak gitu. Makanya nah itu malah tugas beratnya anak muda, politisi muda lah misalnya, itu adalah mendapat kepercayaan sesama anak muda malah menurut gua. Malah kalau sama orang tua, udahlah 2024 juga kita akan bicara, ini bukan pertarungan anak-anak muda, ini pertarungan orang-orang tua kok di Pilpres sekarang gitu, nggak ada yang Pilpres yang muda kan gitu. Jadi bicara anak muda, gimana cara kita bisa mendapatkan hati anak muda malah pak, bukan orang tua. Dulu mungkin dalam kiprah sejarah anak muda itu, generasi muda itu berdebatnya atau menantangnya terhadap generasi tua kan. Kita lihat di Rengas Dengklok dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang justru generasi muda saling bertengkar karena generasi tuanya bikin kita ketakutan. Nah itu cara mengikisnya akhirnya gimana supaya kita nggak akhirnya konflik horizontal sesama anak muda bang? Nah itu kayak Bapak Sultan ya kan udah, kasih udah masuk tua. Ya. Generasi milenial kan. Ya. Kan. Malah kalau gua bicara sih, saya ada prinsip sederhana dari Michael Bakhtin, dia filsuf dari Rusia. Dia ngomong dialogisme gitu. Jadi proses-proses yang paling penting adalah membuka ruang-ruang dialog sebenarnya. Nah membuka ruang dialog ini adalah bukan membuka ruang dialog dengan orang yang satu pemikiran sama kita. Tapi ruang dialog yang harus dibangun sama anak muda lah, kita berdialog dengan orang yang bahkan bertolak belakang dengan ide-ide kita. Orang yang berseberangan dengan ide-ide kita, orang yang akhirnya mungkin berbenturan dengan sikap kita. Masih bisa hari ini, Bang? Sangat masih bisa. Nah, tinggal siapa nih mau inisiasi? Siapa nih jadi inisiatornya? Karena kalau gue lihat hari ini adalah bicara soal semua orang udah bikin komunitas, semua orang bisa bikin organisasi, semua bikin startup. Nah, orkestrator dari komunitas-komunitas kecil ini belum muncul tokohnya. Nah, sekarang belum muncul, mungkin siapa yang berani ambil peran itu gitu. Ya mungkin kayak misal Gen Z lah, kemarin kan festival Gen Z, menurut gua tuh bagus lah. Lu bikin inisiasi, akhirnya orang-orang anak-anak muda kumpul. Nah, ini tinggal bagaimana dieskalasi ke daerah-daerah lain dengan spektrum yang lebih beragam lagi gitu. Ya mungkin ada yang NU radikal, Muhammadiyah radikal, atau enggak mungkin dari Kristen radikal, yang moderat, dan itu jadi satu. Karena menurut gua proses-proses dalam demokrasi ke depan itu bicara soal kompromi dan kolaborasi sih. Jadi nggak bisa nih lo berkolaborasi kalau nggak ada komprominya. Nah itu yang membuat bahwa demokrasi itu akan selalu membawa orang siapapun dalam titik ekstrim ke tengah semua. Tapi jadi kan, titik tengah dan titik cerah. Nah itu dia masuk titik cerah. Cok. Tapi bang ya tadi kan soal kita harus berdialog dengan yang justru orang bertolak belakang secara pikiran. Tapi kan sekarang fenomenanya nih echo chamber, orang cuma mau dengar apa yang dia suka gitu loh. Sehingga begitu beda dikit, wah itu udah pribadi, udah macem-macem deh kata-kata kebun binatangnya. Makanya gue tanya, apa masih mungkin itu terjadi itu? Ya kalau gue selalu bicara bahwa gerakan itu harus mulai dari ketidakmungkinan sebenarnya.
Kalau misalnya lo mengkalkulasi gerakan itu bahwa tidak mungkin dan sebagainya, nggak akan jadi. Bahkan kalau lo bicara soal Rengas Dengklok tadi gue sebut, itu pasti dia akan bicara mungkin kayak kita culik kan. Nah, paling penting dalam gua ada satu ini juga. Yang pertama dilakukan gerakan itu adalah membuat momentum sebenarnya. Oke. Gua ambil lah misalnya gerakan Gen Z kalian itu ya. Centennial Z. Itu momentumnya udah ada. Orang mulai banyak interpretasi terhadap Gen Z. Apakah jadi mobilisasi politik, apa jadi ruang pertemuan, kolaborasi dan semacamnya. Tapi yang paling penting dari penggagas atau enggak penggerak itu adalah merawat momentum itu. Yes. Nah, bagaimana cara merawat momentum itu? Merawat momentum itu ternyata bukan penggagas yang mikir, Pak. Tapi semua pihak yang ada di momentum itu ikut merawat. Yes. Dengan berbagai ide yang mereka suka, kepentingan mereka, aspirasi mereka. Itu menurut gua. Dan apakah momentum ketika Centennial Z hari ini di tahun 2025 akan tetap ada apa enggak? Gue yakin ada, tetap ada. Kalau seandainya ruang merawat semua orang itu dikasih. Dan yang kedua, ketika semua aspirasi itu bisa diakomodir atau nggak bisa dicari titik tengahnya, itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih keren daripada tahun 2023 sekarang. Itu sih kalau gue. Makanya gue selalu bikin gerakan. Polanya gue libertarian banget malah. Malah gue selalu suka bikin tim yang dimana setiap orang tuh bertolak belakang. Karena menurut gue ide-ide radikal, ide-ide alternatif, ide-ide kreatif tuh muncul dari orang-orang yang bertolak belakang itu, bukan dari orang yang seragam. Jadi bukan yang tenang justru menimbulkan inovasi, tapi yang dari kompleksitas itu yang kemudian bisa bikin kita lari. Jadi akhirnya semua orang akan belajar berpikir lebih generalis, bicara soal possibility-nya dan semacamnya gitu. Kalau orang yang seragam, oke bang. Akhirnya gak jadi siapa bang, gak jadi tuh bos gitu. Arahan bang ya biasanya. Ya karena menurut gue paling susah itu adalah bukannya menciptakan ide-ide baru sih atau nggak gerakan baru, tapi lepas dari tradisi gerakan lama sama ide-ide lama. Karena orang-orang lama selalu suka pemikiran homogen, sedangkan demokrasi atau masa depan itu lebih suka sama hal yang sifatnya heterogen sih. Dan itu sudah terlihat hari ini dengan demografi kita banyak anak-anak muda. Betul. Bukan yang harus diseragamkan, tapi justru keberagaman itu yang menjadi betul. Dan kita nggak bisa ngeliat anak muda sebagai entitas tunggal, tapi entitas yang beragam, kelasnya beragam, rasanya beragam, agama yang beragam, bahkan gaya hidupnya beragam gitu. Itu dia. Bahkan mungkin kalau kita bicara klaster-klaster tadi, ada Gen Z, milenial, itu kan mungkin ada di kota doang kali ya bang ya. Yeah. Justru kalau di desa-desa itu ya orang muda, tapi ya yang dihadapi kemiskinan, pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Terakhir nih gue pengen nanya ke Bang Wildan. Tadi lu sempat bilang bahwa udah kita ngumpul ke tengah, aspirasikan. Berarti kan kita bicara demand demokrasi kita nih. Iya betul. Nah kalau kita bicara itu, gimana caranya kita memasukkan unsur pendidikan politik sehingga memang yang undecided voters atau swing voters atau apapun itu yang namanya anak muda itu yang masih bingung mau milih siapa ini bisa betul-betul terborder dengan politik uang, sara, dan kita betul-betul beranjak ke rasional politik partisipasi. Itu sesuatu hal yang berat sih sebenarnya. Kalau lo baca, nggak salah, lo bisa baca lah buku Daniel Kahneman gitu ya, bahwa kan perilaku politik yang behavioralis itu bahwa emang keputusan politik kita tuh selalu cenderung mengedepankan irasionalitas dalam artian emosi, bukan akal budi yang lo bisa memilah baik buruk buat lo gitu. Dan makanya bisa kita lihat bahwa strategi kampanye semua partai politik itu menghajar ke emosi. Lo jago sholat apa enggak, lo jago ngaji apa enggak, gaya lo anak muda apa enggak, dan semacamnya. Kita tetap di situ tuh. Nah cuma bagi orang-orang yang mungkin ada di balik tim pemenangan itu ya, maksud gue ya lo jangan eksploitasi emosi segitunya lah. Paling enggak seandainya memang mau eksploitasi tetap berbasis data menurut gue. Nah bagaimana nih data yang dirimu punya, oke lah mungkin kalau di deliver statistik gitu kan ada nggak kemakan nih sama masyarakat, tapi dibikin bercerita sedikit, tapi minimal memberikan pendidikan politiknya lah. Kayak contoh misal bicara soal kita 7 juta pengangguran di Indonesia gitu kan. Bagi orang-orang anak muda kayak ya udah emang 7 juta gimana gitu. Sedangkan kalau dikemasnya kayak nih si Sultan dia orang udah kuliah di kampus terbaik ternyata masih pengangguran bla 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 bla, kan yang dibanding politik itu. Yep. Tapi jangan menjadikan diarahkan bahwa wah ini pemerintah salah bla bla bla. Tapi gimana yuk
biar orang kayak Sultan bisa nih untuk punya lapangan pekerjaan yang oke. Berarti bisa kita mulai dengan pemilu yang lebih baik, pemilu yang lebih lurus dan transparan. Nah maksudnya nggak cuma jadi titik tapi jadi koma setelah propaganda yang emosi itu sih menurut gue. Jadi nggak berhenti di kesel emosi selesai Betul, diskusinya gitu betul. Bang ya. Gitu sih. Oke. Kalau dari gue. Terima kasih banyak Bang Wildan, semoga diskusi-diskusi kita ini ada kebermanfaatan sehingga cicilan-cicilan kemenangan itu Betul. bisa dijalankan sama penonton yang Betul. ya semoga banyak ini. Bang. Ya semoga banyak. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.